Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Virgo ya, buat kalian di minggu kedua bulan Februari 2021. Seperti biasa, asmara percintaan kamu bisa kebolak-balik energinya, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. So buat kalian yang gak cocok dengan kondisi kamu, gak usah dipaksain. Buat kalian yang ingin lebih tepat, lebih pasti, lebih khusus secara pribadi tentang asmara percintaan kamu, ya, kamu bisa berkonsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa dilihat di deskripsi, sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke. Si Virgo ini, kalau aku lihat dari bottom of the deck, sepertinya mungkin buat kalian yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain, ataupun misalnya kamu sudah punya rumah tangga, ini bisa kebolak-balik ya energinya ya. Gue capek banget karena energinya bisa apa aja, karena general. Jadi membaca semua keseluruhan itu susah banget. Nah, kalau kamu dari orang ketiga, ya, kalau kamu sebagai orang ketiga dari hubungan orang lain, mau itu pacar orang atau suami orang atau istri orang, ya, artinya di sini ada Ace of Cups. Kamu awalnya mungkin masuk dalam hubungan ini, ada beberapa yang tidak tahu, ada beberapa yang sudah tahu bahwasanya dia sudah punya pacar ataupun sudah punya istri atau punya suami, ya, dan kamu mau bermain api dengan dia. Oke, kamu tertarik, kamu nggak peduli mungkin dia punya istri atau punya suami, kamu nggak peduli akan hal itu. Tapi di sini karena rasa tidak pedulian kamu, akhirnya kamu terbakar sendiri. Kamu merasa kayak nggak dihargain, kamu merasa dia main-mainin kamu, dia bisa ngilang timbul, dan terkadang dia nggak peduli sama kamu. Karena apa? Di satu sisi yang harus kamu tahu, dia sudah punya pasangan. Mau itu suami atau istrinya, atau dia sudah berumah tangga, atau dia sudah punya kekasih. Artinya kamu ini sebagai penghibur, ya. Di sini ada Six of Wands. Kamu dilakukan lagi. Kamu diperlakukan artinya untuk sebagai penghibur dia. Kasarnya seperti itu. Kalau misalnya dia lagi ada masalah, nah, dia datang ke kamu, dia dekat sama kamu, bahkan mungkin ya kamu tahu, kamu harus tutup mulut misalnya, kamu harus tidak boleh memberitahu ke orang-orang hubungan kalian, kamu tetap jadi single, atau orang lain tidak boleh tahu kamu punya pasangan, karena dia sudah punya pasangan yang berstatus jelas, menikah ataupun pacarnya orang gitu. Tapi kamu nggak peduli awalnya, Nah, akhirnya kamu kejebak sendiri dengan api yang kamu bakar tadi. Kamu kejebak sendiri dengan pintu yang kamu buka untuk orang ini. Akhirnya apa? Setelah kamu menyesali dan sadar, kamu sangat-sangat sedih ketika hati kamu itu kamu buka untuk orang yang salah. Dan kamu juga salah, kenapa mau untuk membuka hati sama orang yang sudah punya pasangan. Dia sudah punya komitmen dengan orang lain, dan dia mencoba untuk kayak memperhatikan kamu, atau kayak cheating sama kamu, ngajak kamu untuk berselingkuh, atau kayak ya berkomunikasi intens, kalian jalan, kalian bareng. Tapi buat dia kamu hanya sebagai penghibur. Tidak untuk berkomitmen, tidak untuk diseriusin, tidak untuk menikah, karena dia sudah menikah atau karena dia sudah punya pasangan. Ya.
Jadi artinya kamu memulai hubungan ini dengan tidak membuat keputusan dengan baik. Kamu hanya menginvestkan hubungan ini tanpa pikir panjang, tanpa membuka mata dulu, melihat dengan jelas apa resiko dan efek samping dari apa yang kamu lakukan. Ya kan? Artinya, kamu yang memulai, kamu juga yang harus mengakhiri. Memang mungkin bukan kamu yang kegatalan atau gimana ya, gitu. Aku tidak bilang kamu yang kegatalan atau kamu yang ganjen atau gimana, tidak. Tapi mungkin aja awalnya kamu kayak berteman, awalnya kamu tertarik saja, tapi kayak kebawa suasana, kebawa perasaan, dimana kamu mulai mencoba membuka hati sama orang ini. Dan akhirnya berharap lebih. Yang dimana padahal kamu tahu dia sudah punya pasangan, sudah punya istri atau sudah berumah tangga lah gitu. Tapi akhirnya setelah dia bersikap on off atau bersikap kasar, tidak kayak menghargain kamu sebagai pasangan, kamu merasa cemburu, kamu merasa kayak nggak dianggap, ya memang dari awal sebenarnya dia sudah mengatakan bahwasanya status kalian ini tertutup. Artinya dia memang di depan orang-orang atau mungkin kayak di media sosial dia tidak menganggap kamu karena kalian hubungan yang gelap misalnya gitu. Jadi intinya kamu sebagai penghibur dia. Kalau kasarnya sih penghibur dia lah ya. Orang yang menyenangkan dia tapi bukan untuk dia seriusin, bukan untuk dia jadikan pasangan yang sesungguhnya, karena dia tidak ada niat komitmen, karena dia sudah punya pasangan dan punya suami atau punya istri gitu. Dan kamu menyesali perbuatan kamu. Kenapa kamu mau? Itu masalahnya. Kenapa kamu mau membuka pintu kamu sendiri, yang akhirnya kamu juga yang harus membuat keputusan untuk menyudahin, dimana kamu sudah sangat mencintai orang ini, tapi kamu gak akan kemana-mana sama dia. Hubungan ini gak akan kemana-mana karena dia sudah punya konsistensi sama seseorang. Kenapa kamu mau membuka pintu kamu? Harusnya kamu yang membatasi diri, tapi kamu tidak membuka itu. Ten of Pentacles, kamu yang mau berhubungan sama orang ini. Lihat ya, dia sudah berkeluarga, tapi kamu yang masuk dalam hubungan itu. Two of Swords, kamu tidak bisa melihat apa resikonya kalau kamu melakukan hal itu. Yang kamu tahu, dia deketin kamu, dia respect sama kamu, dia peduli, dia perhatian, ya udah. Tapi akhirnya ya kamu dapat sendiri apa masalahnya dan apa resiko yang kamu hadapin. Dan akhirnya kamu takut kehilangan dia karena kamu sudah terlalu berekspektasi, pandangan kamu sudah wah sama dia tuh bisa menikah lah, hubungan kalian bisa stabil, bisa terus-terusan, bisa long lasting. Tapi masalahnya hubungan ini, the lover, hubungan ini bisa secepat kilat berubah. Tadinya sangat-sangat mencintai, tadinya sangat-sangat berbunga-bunga, malah berujung dengan kesedihan. Jatuhnya komunikasi kalian seperti perang. Ya kan, seperti perang. Komunikasinya seperti orang yang lagi lomba perang. Kamu menyalahkan dia, dia menyalahkan kamu karena dia deketin kamu karena menurut dia kamu menyenangkan. Tapi sampai di situ aja, bukan berarti dia ingin buat keseriusan sama kamu. Dan akhirnya hubungan ini lambat laun isinya hanya pertengkaran dan capek aja. Ya, membahas segala sesuatu yang tidak bisa ada ujungnya karena memang ini hubungan yang gelap gitu. Ada Page of Pentacles, terus ada The Moon, yang dimana di sini menurut kamu dia sangat mudah untuk menyudahi atau dia sangat mudah meninggalkan kamu begitu saja. Menurut kamu dia mempermainkan atau dia main-main, ya kamu sudah tahu dia punya pasangan, kenapa kamu mau? Artinya kamu siap dengan segala resikonya. Bukan berarti untuk serius gitu. Kenapa kamu jadinya serius sama dia? Itu salah kamu.
ada the moon yang dimana memang sebenarnya dia udah tahu dari awal kalau hubungan ini nggak bisa diseriusin. Hubungan ini akan begini terus. Jadi jangan terlalu berlebihan menganggap hubungan ini. Jangan terlalu serius untuk menjalani hubungan ini, biasa aja. Kalau kamu merasa tidak ada keuntungan, malah rugi, malah ngabisin waktu, ya itu kenapa kamu yang tidak membatasi diri terhadap orang ini gitu loh. Oke? Mau ini kebalik atau ini kamu, terserah ya. Yang penting energinya seperti itu. So, thank you so much. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kamu. Thank you guys.